apakah AI akan menggantikan manusia? Misalnya, di bidang pendidikan, pengajar telah digantikan oleh ChatGPT. Di bidang pekerjaan, karyawan digantikan oleh robot. Di bidang kesehatan, dokter digantikan oleh telemedicine. Di bidang hukum, pengacara sudah digantikan oleh RegTech atau Regulation Technology. Di bidang keuangan, bank digantikan oleh fintech atau bahkan kripto. Bahkan di bidang keamanan atau di bidang militer, tentara sudah digantikan oleh drone. Kita mungkin tidak akan digantikan oleh AI, tetapi kita mungkin akan digantikan oleh seseorang yang menggunakan AI dengan lebih baik. Mari kita elaborasi lebih lanjut mengenai kekuatan AI ini, khususnya di bidang pendidikan, melalui buku Sal Khan yang berjudul Brave New World. Jadi AI ini mungkin tidak akan menggantikan manusia secara keseluruhan, tetapi AI dapat kita gunakan sebagai teman berpikir. Nah, jadikan AI ini sebagai teman berpikir kita, sehingga kita dapat bertukar pikiran dengan AI, sehingga kita menjadi lebih kreatif. Tetapi orang yang menggunakan AI secara depending atau secara sangat-sangat bergantung, itu tentu akan menghambat kreativitas atau berpikir kritis sendiri. Tapi di spektrum lain, kita juga tidak boleh menjadikan AI sebagai musuh. Maka jadikan AI sebagai teman, bukan sebagai musuh yang harus kita tolak, ataupun sebagai tuan yang harus kita bergantung padanya. Misalnya dalam konteks AI dan pengajar, AI dan guru pribadi itu menjadi sangat-sangat mungkin untuk kita terapkan. Bayangkan misalnya setiap orang memiliki mentor seperti Aristoteles. Sebagaimana Aristoteles merupakan mentor bagi Alexander the Great. Sehingga kita dapat berdiskusi dengan AI ini atau Aristoteles Intelligence. Sehingga kesenjangan pengetahuan antara satu siswa dengan siswa lainnya itu lebih dapat diatasi. Nah, inilah yang kemudian disebut sebagai personalized learning atau pembelajaran yang sangat terpersonalisasi. Pengajaran yang sifatnya satu lawan satu tentunya lebih efektif. Sehingga kita dulu mendengar ada istilah tentor privat. Tentor privat ini sangat-sangat sesuai dengan kecepatan durasi dari pembelajaran siswa. Karena tidak semua siswa itu kecepatan belajarnya sama. Nah, personal learning juga ini sangat sesuai dengan preferensi kognitif setiap siswa. Karena antara satu siswa dan siswa lain itu memiliki kesenjangan kognitif. Sehingga kehadiran guru di hadapan 50 siswa itu kurang efektif dibandingkan setiap siswa memiliki guru, dalam hal ini guru AI. Dan biaya dari personal learning yang sifatnya online ini atau AI ini tentu lebih murah daripada guru privat offline maupun guru privat yang versi Zoom dan sebagainya. Misalnya kalau kita melihat atlet, musisi, dan para outlier lainnya di dalam buku Malcolm Gladwell misalnya, itu dilatih oleh para pelatih privat. Sehingga akan meminimalisir sifat bosan dari seorang peserta didik. Misalnya kalau kita merujuk kepada AI dan materi ajarnya, atau kita berbicara tentang topik pembelajaran. Di pembelajaran konvensional, siswa akan dipaksa beralih topik dari satu topik ke topik yang lain secara cepat. Padahal rata-rata kemampuan siswa kan berbeda-beda. Sehingga dampaknya akan membentuk kesenjangan pengetahuan yang terakumulasi seiring berjalannya waktu. Sehingga kita memerlukan materi yang sifatnya lebih personal pula. Materi yang lebih personal ini tentunya sangat-sangat dibutuhkan sesuai dengan perkembangan zaman kita. Bahkan pada tahun 1984, psikolog pendidikan Benjamin Bloom telah membuktikan bahwa pendidikan model pabrik itu tentunya tidak efektif dan sangat jauh ketinggalan dibandingkan mereka yang dibimbing secara tatap muka dan lebih personal. Nah, bagaimana dengan AI dan tools belajar kita atau alat belajar kita? Apakah mendapatkan bantuan dari anggota keluarga, pelatih menulis, atau tutor saat menulis esai merupakan tindakan yang curang? Nah, misalnya pemeriksaan ejaan dan tata bahasa mungkin tampak seperti menyontek bagi seorang guru 50 tahun yang lalu. Tapi bagi sekarang, misalnya kalau kita menggunakan tools belajar seperti Grammarly dan tools AI lainnya untuk mengoreksi tata bahasa atau bahkan mengganti tata bahasa kita, mengganti penulisan kita, itu menjadi sesuatu yang sangat-sangat wajar.
ini adalah alat yang lumrah dan tidak dianggap curang oleh sebagian besar guru. Nah, itu merupakan salah satu contoh penerapan AI dalam pembelajaran. Nah, begitu pula misalnya AI dan kegiatan menulis. Orang-orang yang bukan penulis yang baik misalnya secara offline, tentunya akan menjadi penulis yang tidak baik pula di pemanfaatan AI itu sendiri. Karena AI itu tergantung prompt dan analisis dari siswa. Jika kita memasukkan prompt yang buruk katakanlah atau dangkal, maka hasil dari analisis AI juga tentunya dangkal. Di sisi lain, AI ini dapat digunakan oleh para guru atau para dosen untuk penilaian tulisan, sehingga membantu menandai siswa yang paling membutuhkan bantuan dan perhatian, sekaligus mengenali tulisan yang murni plagiasi. Begitupun misalnya dengan skill literasi dasar lainnya, misalnya membaca. Anda tentu tidak bisa menulis dengan baik tanpa terlebih dahulu bisa membaca dengan baik pula. Nah, data dari Gallup tahun 2020 dari Departemen Pendidikan AS menunjukkan bahwa 54% orang Amerika berusia antara 16 sampai 74 tahun membaca di bawah tingkat kelas 6 SD. Jadi pemahaman membacanya sangat-sangat rendah. Bayangkan itu di Amerika. Bagaimana dengan di Indonesia yang tingkat literasinya memang sangat-sangat rendah. Bayangkan jika kita saat membaca buku dapat berdiskusi dengan AI setelah kita membaca setiap babnya. Misalnya baru-baru ini saya mencoba mendownload versi yang lebih premium dari Small PDF. Sehingga setiap selesai membaca satu bab atau selesai membaca seluruh buku, saya dapat berdiskusi melalui obrolan dengan AI yang ada pada Small PDF tersebut. Ini memudahkan saya untuk membuat outline atau bahkan menulis resensi dari buku yang sudah saya baca. Tetapi ini tentu berbeda jika Anda tidak membaca bukunya sama sekali dan menyerahkan sepenuhnya pada AI. Misalnya dalam bentuk summary atau ringkasan. Anda tidak akan paham the big picture dari buku tersebut. Anda hanya diberikan ringkasan dari buku tersebut. Nah, kesimpulannya bahwa jika AI dapat menggantikan pekerjaan fisik, bahkan pekerjaan kognitif manusia seperti menulis, mengajar, membaca, maka strategi yang sukses bukanlah melawan AI itu, tetapi beradaptasi dengan AI itu sendiri. Mari menggunakan AI sebagai teman berpikir kita, teman kreatif kita, bukan sebagai musuh yang harus dilawan, apalagi tuan sebagai tempat bergantung. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.